Membawa masyarakat juga untuk selalu kritis dalam memilih pemimpin. Jadi tanggalkan itu dia dari kelompok mana dan sebagainya. Karena memilih pemimpin ini benar-benar harus objektif. Kalau kita berpikirnya seperti itu, maka kita harus memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak. Guys, menarik juga nih kita bicara tentang ibu kota negara yang sebentar lagi berubah menjadi daerah khusus Jakarta. Khusus ya. Nah, menariknya ini adalah karena inilah masa transisi ya. Jakarta akan menjadi apa setelah tidak menjadi ibu kota negara? Yakin lu? Yakin. Yakin, undang-undangnya udah keluar kan? Belum ada perpres. Belum ada perpres. Tetapi apapun kan persiapannya sudah harus dimulai itu. Sehingga konsep Jakarta akan seperti apa. Yang kedua, yang khas lagi ini tantangan Jakarta ini kan dia sebagai sentralnya di Jabodetabek nih. Betul. Nah, yang menarik adalah ketika kita memilih pemimpin. Sebentar lagi kita sudah, dan ini udah punya calon nih. Iya, benar. Satu ada Pramono Anung dengan Rano Karno, Sidul. Yang kedua ada Ridwan Kamil dan Suswono. Nah, lu gimana lihatnya, Le, dengan Ridwan Kamil yang mantan gubernur Jawa Barat sekarang beralih ke Jakarta? Ya kalau teori demografis kan ada 30% sekian lah ya warga Jawa Barat yang ada di Jakarta. Bekasi? Bukan, warga yang tinggal di Jakarta. Oh, yang tinggal di Jakarta. Nah, Jawa memang lebih gede, 40 sekian persen. Kalau hitung-hitungan demografis, maka hitung-hitungannya adalah Pramono sama Rano mestinya lebih menang. Demografis ya? Ya. Tingkat popularitas juga. Tingkat popularitas Ridwan Kamil. Dari si hitung-hitungan partai, sebetulnya beda-beda tipis ini. Partai pengusung lah. Tapi kalau partai pengusungnya yang di KIMS gitu, luar biasa. Kalah jauh lah. PDIP kalah jauh. PDIP cuma 15% kan. Jadi kita bicara figur dong. Nah sekarang penentunya figur. Rano Karno buat gua laku tuh lumayan. Pramono menurut gua nggak laku nih. Kerja keras lah dia. Nggak ada yang kena. Pramono tuh elitis kan. Lebih dikenal sebagai sekjen PDIP itu dia. Iya. Di anggota dewan lebih dikenal. Jadi Pramono kerja keras. Yang kerja Rano Karno oke. Di Banten, pernah Banten. Di mana di RK, nah RK punya popularitas yang bagus. Iya. Plus punya PKS yang militan tuh. PKS 18% kan. Iya. Jadi gua ngelihat hitungannya adalah sekarang mungkin masih 60-40. Iya. 60 buat RK ya. Ya. Tapi kan sebenarnya gini, coba gue pengen kita discuss ini membawa masyarakat juga untuk selalu kritis dalam memilih pemimpin. Jadi tanggalkan itu dia dari kelompok mana dan sebagainya. Karena memilih pemimpin ini benar-benar harus objektif. Kalau kita berpikirnya seperti itu, maka kita harus memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak. Prestasinya dia. Nah, sementara di antara pasangan yang ada ini sekarang ini kan yang bisa kita lihat, misalnya kalau rekam jejak semuanya bisa kita lihat, tetapi kalau dalam memimpin daerah, Pramono kurang tuh. Belum. Suswono juga sama. Suswono kan menteri ya. Nah, jadi memang kita harus jadi membandingkan antara RK dengan Rano Karno nih. Nah, lo lihat RK misalnya kayak apa sih? RK tuh menonjol, kalau ini kan hitungan. Dia kan satu kota Bandung, wali kota ya. Nah ketika wali kota kelihatan tuh. Iya, tapi kan banyak ada juga tuh yang Cihampelas itu jadi malah mangkrak. Turun kualitasnya tuh. Mangkrak. Tetapi waktu di wali kota karya fisik ya, karya fisiknya kelihatan. Iya, area fisik kelihatan. Ketika jadi gubernur justru tidak kelihatan. Iya. Karena terlalu luas kan dia.
Ya, dan mungkin juga karena gubernur kalau di Jawa Barat bedanya sama DKI kan langsung, Le. Anggaran di dia tuh. Di dia. Kalau dia kan ada bupati. Bupati. Jadi agak teramat. Misalnya contoh ya Pangandaran. Yang tadinya akan dibuat itu untuk mengundang investasi asing juga tuh, dari luar juga. Tapi kan kita belum lihat nih Pangandaran. Karena anggarannya kecil, Dad. Anggarannya Jabar itu kalau nggak salah 30 apa 40-an gitu. 30-an lah. Bandingkan sama Jakarta yang APBD-nya 70 sekian, hampir 80 triliun. Tapi pertumbuhannya ketika dipimpin Ridwan Kamil lumayan tuh, masih di 5% tuh Jawa Barat itu. 5% sama-sama rata nasional, masih di bawah Sulawesi lah. Oh, Sulawesi 7 ya? 7%. Kalau ngomong pertumbuhan, industri ya memang karena di Jawa Barat daerah industri kan. Ada Bekasi, Kerawang gitu kan, itu daerah industri semua kan. Nah coba tangkap di netizen tuh, Dad. Di netizen kan banyak, wah terima kasih ya Jakarta mau ngambil Pak Emil. Nah di sini juga nggak ada kerjaannya, nggak ngurusin kita. Itu kan banyak tuh netizen. Nah kalau Rano tuh kalau gua ngeliat di Banten juga sama, nggak kelihatan juga. Sama sekali nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Padahal tantangan Banten itu kan sebenarnya luar biasa ya, karena tingkat kemiskinannya juga luar biasa itu. Kemiskinan luar biasa. Kemudian yang kedua tuh problem di Banten anggaran kecil. Iya. Anggaran kecil. Banten kan punyanya apa sih? Punyanya bandara. Ya, industri juga, enggak, sebenarnya industri banyak dia di misalnya di daerah Tiga Raksa, ya Cilegon. Banyak. Coba kan dia kalau gua ngelihat tuh dari dulu sampai sekarang tuh sangat lambat perkembangan. Pariwisatanya juga begitu-begitu aja gitu. Nah, sementara kalau kita bicara sekarang Jakarta, ini tantangannya kan luar biasa nih. Karena yang mesti kampanye senyum ke Jakarta tuh. Iya. Bener deh. Coba yang susah tuh senyum di Jakarta. Betul. Yang kedua ketertiban, Le. Itu. Gimana Jakarta sebagai kota metropolitan yang luar biasa di Indonesia, tingkat kedisiplinan warganya itu parah sekali. Yang kedua, bisa nggak misalnya tantangan nih, yang paling utama misalnya soal banjir, itu sih udah laten tuh ya, yang sampai sekarang pun belum ada solusi. Betul. Yang kedua, tingkat kemacetan. Yang ketiga, soal penegakan hukum jalan raya tuh. Contoh misalnya, lu strobo berkeliaran di mana-mana dengan mobil yang mobil-mobil mahal. Kita hanya ngebayangin, gila ya pejabat itu tajir semua ya. Belum tentu juga itu pejabat. Nah itu juga, tapi kan potretnya adalah ini tajir-tajir semua nih. Nah yang kedua, yang lain adalah yang membuat masyarakat sebel. Yang gue juga mewakili, kalau boleh mewakili, gue juga merasa sangat terganggu sekali dengan strobo itu. Kita lagi macet-macet, mereka seenaknya. Gue nggak pernah minggir tuh deh. Sama, gue juga nggak pernah minggir itu. Biarin aja. Di undang-undang nggak ada. Daripada polisi itu di situ, lebih baik polisi itu turunin di jalan itu, ngatur kedisiplinan warga itu. Yang lawan arah, yang nerobos lampu lalu lintas. Ambulan baru kita minggir. Ambulan kita minggir, pemadam kebakaran kita minggir, RI 1 kita minggir. Kayaknya itu serahin ke presiden deh kalau yang gitu. Ya, nanti biar tentara kali. Karena presidennya tentara kan. Iya, kalau ini kan capek juga. Biar dikelepakin sekalian ya. 25 tahun polisi berkuasa kan. Nah, jadi balik lagi. Ya. Tantangan Jakarta ke depan memang luar biasa itu. Bukan pembangunan fisik. Bukan pembangunan fisik. Walaupun pembangunan infrastruktur kan sudah mulai bagus ya. Misalkan nih angkutan umum terintegrasi, kan belum nih terintegrasi. Iya. Tuh. Belum optimal lah, belum kayak di luar lah. Iya. Yang kedua tadi tuh area-area ya. Iya, artinya untuk distrik bisnis distrik. Betul. Terus misalnya untuk entertain. Nah gitu-gitu. Fasilitas publik. Kalau ngebangun mah udahlah, Jakarta nggak butuh ngebangun. Gedung ngangkang nggak butuh gua gedung ngangkang. Iya. Ya kan yang diomongin sama. Nggak, buat gua coba ini dibalikin, Jakarta gimana sih, senyum.
Oke. Kayak makan orang gua kalau itu dah, kalau Kenapa? di jalanan. Kan kita ngeliatin orang aja gitu, ngeliatin orang balik ngeluh, ih gua bilang orang ini mau makan gua. Kagak ada senyum-senyumnya. Iya, iya, iya. Padahal Betawi itu mestinya lucu. Oh, Betawi itu lucu. Egaliter gitu. Dia walaupun nggak ada duit bisa bercanda itu Betawi Jadi, itu. tapi di jalanan gua, waduh, kayak mau makan orang gitu loh. Iya. Ngeri gitu. Ya, coba kita lihat nih nanti nih siapapun Tapi nanti. hitungan lu menang loh. Hah? Kalau Hitungan gua melihat RK ini di atas RK. angin sih. Iya. RK Hitung-hitungan gua RK akan ini, apalagi masanya Anies bisa jadi golput. Dan kalau toh dia akan mencoblos, pasti mencoblosnya ke RK tuh. Karena dia udah sakit hati juga dengan Anies tidak jadi dicalonkan kan. Jadi kayaknya di atas kertas Di atas kertas RK. RK. Ya. Nah, jadi kita lihat nanti guys. Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian